Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Jadi guys, untuk kali ini ya, dikatakan pelatih Vietnam ataupun mantan pelatih Vietnam ya, Park Hang-seo tiba-tiba bongkar rahasia besar AFF dan juga Vietnam. Park Hang-seo ini sebenarnya seorang pelatih Vietnam yang begitu banyak pengalaman ya, yang membawa timnas Vietnam terangkat dan juga banyak kemenangan-kemenangan dan juga kejayaan yang telah dilakukan, yang dipimpin oleh Park Hang-seo ini untuk timnas Vietnam. Nah, di sini dikatakan Park Hang-seo tiba-tiba bongkar rahasia AFF dan Vietnam. Apakah rahasia AFF dan juga Vietnam ini? Adakah ini berlaku dan juga ada kaitan dengan perlawanan Piala AFF U23 baru-baru ini? Jadi mari kita simak dulu video ini dari channel Jebolan Timnas Official ya. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe lagi, boleh subscribe ini channel Jebolan Timnas Official. Jadi sama-sama kita mendengar apakah yang telah dikatakan oleh mantan pelatih Vietnam ini berkaitan dengan rahasia besar AFF dan juga Vietnam. Jadi langsung kita saksikan info ini bersama. Jom! Park Hang-seo tiba-tiba bongkar rahasia besar AFF, dikatakan di sini. Ayo kita tengok apa info selanjutnya guys. Sintayong. Nah, inilah ini guys. Kali pertama saya nampak Sintayong begitu marah ya, begitu emosi ya. Dia tidak dapat kawal sudah emosinya apabila pasukan timnas Indonesia diperlakukan oleh wasit dari Jepang, yang dikatakan wasit dari Jepang ini yang kiranya dia macam berat sebelah guys, tidak betul-betul adil dalam mengadili pertandingan di AFF baru-baru ini. Inilah dia punya terakam ya, dia punya aksi ini. Tengok sampai kena kad kuning ya Sintayong. Ini Park Hang-seo. Beri komentar ini veteran nih. Terduga tiba-tiba Park Hang-seo bongkar skenario antara Vietnam dan AFF dan dukung penuh protes berat yang diajukan timnas Indonesia. Tengok nih guys, sehingga kan Sintayong diberi kad kuning ya, kartu kuning, karena Sintayong melihat ya apa yang telah berlaku ketika perlawanan AFF baru-baru ini, yang mana pelatih Jepang itu macam dia tidak nampak, sedangkan ada dua keadaan sana yang saya nampak betul-betul serius lah. Yang dihantak, yang Haikal disikut begitu tuh. Lepas tu banyak lagi lah yang dia tidak ambil tindakan terhadap pemain Vietnam. Tetapi kalau Indonesia banyak sekali ya dikenakan kartu di situ. Sampai dia punya pelatih pun tengok Sintayong terkena guys. Kita tengok dulu apa Park Hang-seo ini katakan. Dikatakan di sini dia bongkar rahasia besar AFF nih dan Vietnam nih. Apa dia punya rahasia ini? Di Piala AFF U23 2023, Vietnam memang tidak layak juara di Piala AFF kali ini. Namun sebelum kita bahas, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel ini terlebih dahulu agar kalian semua tidak ketinggalan informasi menarik seputar berita timnas Indonesia di setiap harinya. Kesian juga. Kalau sudah subscribe, dia sudah cuba ya, Hernando. Video terlengkapnya. Tapi letih lah sudah masukkan tambahan masa. Ini nih siaran ulang final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam tadi malam. Memang ada potensi besar adanya main mata antara wasit dan Vietnam. Dan sudah sangat terlihat jelas bahwa wasit memang sedang berpihak kepada Vietnam. Memang saya sudah agak sebenarnya. Kalian pun nampak sendiri kan macam mana Indonesia dan Vietnam berlaga masa itu. Kalau Vietnam saya tengok dia main body sudah guys, main kasar ketika itu. Dan wasit di situ betul-betul nampak sangat dia punya keberpihakan kepada pasukan timnas Vietnam. Gitu. Bagaimana tidak,
Di pertandingan tersebut banyaknya pelanggaran keras yang dilakukan oleh Vietnam kepada Betul. Indonesia di atas lapangan, banyak yang tidak mendapatkan kartu hingga berujung protes keras. Nah, dan ini dilakukan Indonesia yang akhirnya malah membuat Indonesia banyak Oh, mendapatkan ini tiga orang nih kartu kena kuning, pemain. termasuk 1, 2, pelatih satu orang timnas lagi. Indonesia, Sintayong. Selain itu, Vietnam 3 orang juga sekaligus. sempat melakukan handsball di dalam kotak penalti mereka, namun wasit sengaja mengabaikannya dan malah melanjutkan Oh, sudah handball di situ, tapi wasit masih tidak mengambil sepatutnya penalti di situ tuh kan. Tetapi dibiarkan begitu. pertandingan. Namun Saya mau bukan dengar begitu ini saja. apa yang Tuduhan Pak Hang offside Seo nih yang bongkar nih. dilakukan oleh hakim garis kepada para pemain timnas Indonesia kepada James Kelly Sawyer di tengah peluang berbahaya, padahal pemain timnas dalam kondisi onside alias tidak dalam posisi offside. Betul lah. Setelah mengetahui hal ini terulang kembali kepada Vietnam, Park Hang Seo selaku mantan dari pelatih Vietnam tersebut juga ikut geram dan merasa malu melihat Vietnam U23 bermain buruk dan tidak sportif saat laga diselenggarakan. Menurut tengok dia pun Seo, rasa laga tidak final setuju, Piala Pak. AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam tersebut sebelumnya berjalan dengan baik-baik saja, seperti pertandingan untuk merebutkan juara. Namun di babak kedua, tepatnya di menit ke-60, wasit tersebut sangat terlihat melakukan pengaturan permainan dengan sengaja untuk menjatuhkan timnas Indonesia agar Indonesia harus dipaksa main imbang sampai ke babak injury time hingga dipaksa adu penalti. Semua orang nampak menyaksikan perlawanan itu. Mana boleh tipu sekarang. Media sosial, internet ya. Banyak yang sharing ya perlawanan itu, dan lagi-lagi lah apabila perlawanan masa itu di final, ramai orang menonton tuh guys. Jadi nampak sangat apa yang telah diperlakukan oleh wasit. Saya bukan mengadu domba, tetapi inilah sebenarnya. Saya sendiri nampak ya guys, mengikuti perlawanan itu sehingga pasukan timnas Indonesia mempertahankan ya gawangnya daripada sebarang jaringan tidak dapat dijaringkan oleh pasukan Vietnam. Mungkin itulah timnas Vietnam merasa mungkin geram begitu ya, tercabar karena Vietnam ini salah satu pasukan yang hebat. Jadi bila rasanya lah ini berkemungkinan pasukan Vietnam merasa tercabar karena tidak dapat menembusi tiang gol ya, tidak dapat menjaring untuk pasukan mereka, karena pertahanan Indonesia pada masa itu memang saya tengok memang kuat guys. Sehingga masa pertama sampai masa kedua malahan ditambah masa lagi. Karena tidak ada mendapat sebarang jaringan. Pertahanan Indonesia ketika itu saya tengok memang cukup mantap guys. Tetapi itulah dari segi wasit inilah yang menjadi salah satu punca ya kekalahan. Begitulah saya nampak memang begitu guys. Ayo kita lanjut. Hasil ini saya rasa Vietnam tidak pantas menjadi juara di Piala AFF. Bagaimana tidak? Permainan Vietnam sungguhlah buruk, sedangkan Indonesia bermain secara fair play. Hanya saja Indonesia selalu dirugikan oleh wasit. Maka dari itu, kenapa alasan saya harus meninggalkan Vietnam di saat Vietnam menjadi negara nomor 1 Asia Tenggara yang sangat susah untuk dikalahkan di AFF. Karena saya tidak senang dengan AFF, karena AFF dan Vietnam punya kerjasama yang sangat rahasia. Wih, serius nih? Pelatih Sintayong pun juga sudah mengungkapkan kecewaannya terhadap wasit usai laga. Sintayong tidak segan-segan berbicara di depan media untuk mempermalukan wasit dan menyuruh semua pihak yang tidak terima dengan pernyataannya ini untuk menonton langsung video tayangan ulang pertandingan Indonesia versus Vietnam. Sebelum-sebelumnya, masalah ini saya sudah sampaikan. Wasit dapat mengubah permainan jika wasit salah memberikan tindakan atau berpihak kepada tim lawan. Jika kalian tak percaya dengan apa yang saya katakan ini, coba kalian tonton tayangan ulang video pertandingan ini lagi. Saya sangat kecewa dengan kinerja semua wasit, dan saya tidak perlu menjelaskan satu persatu wasit mana yang melakukan kecurangan. Anda dapat melihat sendiri
Di pemutaran video siaran ulang bagaimana ini nih, kinerja wasit yang cenderung mencurangi Indonesia ini dan berpihak kepada tim lawan. Usai melihat tayangan ulang ini, seharusnya AFF bertindak jika memang di AFF itu tidak ada mafia bola yang selalu ingin merugikan timnas Indonesia. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan oleh AFF, lebih baik Indonesia keluar saja dan tinggalkan AFF. Dan begitu ya. Sehingga pelatih Vietnam ya, mantan pelatih Vietnam ini, dia pun melihat perlawanan baru-baru ini, di situ ada kecurangan lah. Dan inilah saya pun baru tahu ini guys, sama ada benar atau tidak yang mana ada kerjasama antara Vietnam dengan AFF. Sebab Park Hang-seo nih, dia nih pelatih yang begitu lama ya, dia membentuk timnas Vietnam begitu lama dan dia sudah pasti mengetahui rahasia-rahasia di situ. Tetapi pada kali ini rasa terlalu over ya apa yang diperlakukan oleh wasit begitu, sehingga kan apa yang telah pergelutan dan juga sebarang bentuk kekasaran yang dilakukan oleh pasukan timnas Vietnam itu tidak diendahkan, tidak diambil tindakan ya, tidak dikenakan sebarang kartu begitu pada pasukan Vietnam. Adapun tetapi tidaklah sebanyak yang diterima oleh pasukan timnas Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang saya tengok di sini, Indonesia boleh memenangi perlawanan pada ketika itu. Kerana telah terbukti masa perlawanan itu tidak ada sebarang bentuk jaringan yang telah dilakukan oleh Vietnam, dan Indonesia banyak percubaan yang telah dilakukan oleh timnas Indonesia, tetapi itulah ada saja halangan-halangan di situ. Nah, kalau benar berlaku pada Vietnam ini hubungan dengan AFF, apa yang dikatakan tadi itu adalah sia-sia lah ikut pada perlawanan itu ya. Tidak ada dia punya kesan yang baik apabila Indonesia meneruskan perlawanan di AFF, apabila seringkali dirugikan oleh wasit ya, ataupun kerjasama oleh apa dikatakan tadi mafia bola ini. Ini yang Erick Thohir sangat beri tekanan pada negeri Indonesia ya, yaitu mafia bola. Dia tidak mau ada mafia bola lagi di Indonesia. Tetapi sekarang nih di perlawanan seperti AFF pula ada perkara-perkara seumpama ini. Nah, jadi bagi saya apabila Park Hang-seo mengatakan seumpama itu, saya rasa dia tidak salah ya. Tidak salah mengatakan seumpama itu, sebab kalau tidak percaya apa yang telah berlaku terhadap timnas Indonesia diperlakukan seumpama itu, boleh ulang tayang, tengok semula apa yang telah berlaku, bagaimana corak perlawanan ketika Piala AFF baru-baru ini. Nah, jadi kalau Park Hang-seo sudah katakan seumpama ini di Vietnam sendiri, jadi pandai-pandailah kita memikir, kita nilailah sendiri apa yang dikatakan oleh Park Hang-seo itu. Dan Sintayong pun dikatakan secara terbuka juga menegur begitu kan, tetapi dia tidak menyebut wasit yang mana satu, tetapi dia punya cara untuk mengenal pasti itu, dia suruh tengok semula rakaman perlawanan itu. Nah, di situ kita boleh nampak semua, termasuk Haikalnya di siku. Lepas tu dalam tempo yang sama 3 pemain timnas Indonesia dikasari ya di depan tiang gol pasukan timnas Vietnam. Di situ kalau tidak dikasari begitu, saya rasa boleh mencetak gol pasukan timnas Indonesia itu. Nah, apapun timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik ya dalam perlawanan AFF baru ini, Piala AFF baru-baru ini. Dan dari segi percaturan, Sintayong cukup cantik di perlawanan AFF baru-baru ini. So, apapun bagaimana pandangan kalian tentang perkara ini guys, nanti kalian boleh komen di bawah berkaitan dengan pernyataan Park Hang-seo ini, berkaitan dengan kaitan AFF dan juga Vietnam ini. Jadi kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.